Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan ancaman bagi yang tidak mau berdakwah. Baik, langsung yaitu kita pada surat Al-Baqarah ayat 174, yaitu innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nara wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Innal ladzina yaktumuna sa'temene alladzina wong akeh yaktumuna yang menyimpan, memendam, ma anzalallahu minal kitab, ma sesuatu suwiji-wiji, anzala kang wis nurunno, yang sudah menurunkan sapa Allahu Allah, minal kitab saking kitab, tegese Al-Qur'an, wa yastaruna lan padha nuku bihi kelawan Alkitab samanan kelawan rega qalilan kang titik, yang sedikit. Ulaika utawi mengkono-mengkono, yaitu orang yang menyimpan ayat-ayat Allah, tidak hanya itu, mau mengeluarkannya kalau dijual dengan harga, ya, malah dijual baru dia mengeluarkannya. Tapi kalau tidak ada kompensasi berupa sesuatu, maka dia tidak akan mengeluarkannya. Orang yang demikian itu sesuatu yakuluna kang padha mangan sapa ulaik, yaitu orang yang menyimpan ayat Allah dan menjual ayat Allah, fi butunihim ing dalam wetenge mereka semua, ya, yaitu tadi ilan nara kejaba neraka. Tidak hanya itu, ya, perutnya dipenuhi dengan api neraka, dengan api. Bahkan tidak hanya itu, wala yukallimuhum lan orang ngajak ngomong hum ing mereka sapa Allahu Allah yaumal qiyamati ing dina kiamat, di hari kiamat. Wala yuzakkihim lan ora padha nyucekno diri, membersihkan diri, tazkiyah, ya, biasanya. Walahum utawi mereka ulaik tadi adzabun alim, orang yang mendapat sisa yang pedih. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina ya wong akeh istarau kang padha nuku ad-dhalalah, ya, ini mengganti, ya, pembelian sama dengan mengganti. Ad-dhalalah sesuatu yang sesat, bil huda kelawan petunjuk, wal adzab lan siksa, bil maghfirah kelawan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar, maka mereka harus sabar, ya, menerima siksa neraka. Dzalika sak temene mengkono bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqq, bi anallah sak temene Allah nazzala nurunna sapa Allah alkitab ing kitab bil haq kelawan bener. Bener maksudnya, ya, apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu akan terjadi, akan terlaksana.
Wa innal ladina talafu sak temene wong sing nulayai fil kitab ing kitab Allah lafi syiqaqim ba'id dalam kesesatan yang jauh. Baik itu. Jadi ayat ini dari makna teks sudah menunjukkan bahwa kita itu dilarang untuk menyimpan ayat Allah. Maksudnya tidak menyampaikan. Artinya apa yang kita pahami dari Al-Qur'an itu kita sampaikan ya, kita amalkan ya, itu. Karena konsekuensinya adalah kalau kita tidak menyampaikan ayat-ayat Allah, maka perut kita akan dipenuhi dengan api, bahkan tidak diajak bicara oleh Allah, wala yuzakim, dan tidak termasuk orang yang suci. Mereka itu sama dengan mendapat petunjuk, tetapi dia itu menyesatkan ya, artinya menyesatkan orang lain ya. Jadi ibaratnya kalau masuk surga jangan sendirian. Kalau Anda merasa benar maka Anda sampaikan. Benar dalam tanda kutip di situ adalah sesuai dengan ayat Allah, Anda sampaikan apapun apapun tanggapan seseorang itu kita tidak di situ, tetapi yang penting hukum kita adalah menyampaikannya ya. Itu di situ adalah kuncinya di situ. Mbak nggih. Nggih. Niku permisi nggih. Apa jenenge sanjang? Ani. Jadi disitulah ayat-ayat Allah tentang tafsir letter. Kita menuju ke mana? Tafsir Ibnu Katsir. Ini kepada tafsir Ibnu Katsir ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Pada ayat innalladzina yaktumuna ma anzalallahu kitab. Di sini yang dimaksud alladzina itu siapa ya? Termasuk di sini dalam Ibnu Katsir adalah al-Yahudi ya. Jadi di zaman Rasulullah itu ada orang Yahudi. Bagaimana sifat orang Yahudi? Katimu sifat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kutubihim. Mereka itu sudah mengetahui tanda-tanda sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari kitab-kitabnya, dari Taurat itu sudah diceritakan. Kalau nanti di yaumil qiyamah, di akhir zaman, maka kita itu dikatakan akhir zaman ya. Artinya sekarang saja tahun 2021 ya, bumi itu sudah tua ya, bumi itu sudah lama, wujudnya itu lama. Sebelum Nabi Muhammad bumi sudah ada, maka dikatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman ya, sudah zaman di akhir. Sebelumnya sudah ribuan tahun ya hidup manusia di bumi ini, maka bumi ini sudah tua. Itu allati biaidihim yang biaidihim kelawan tangan-tangan mereka. Jadi di Yahudi itu punya kitab ya. Ini hanya isyarat ya, majas ya. Mimma tasyhadu lahu, mimma saking sesuatu tasyhadu nyaksekno lahu maring Nabi Muhammad, nyaksekno apa birisalati kelawan risalah utusan, wanubuwah dan kenabian. Fakatimu dzalika, maka mereka menyimpannya li alla tadaburiya satihim. Nah, tujuannya apa mereka menyimpan kitab, menyimpan sifat kenubuhan Nabi Muhammad agar mereka mendapatkan kekuasaan. Ya. Makanu, dan mereka ya'khudunahu minal Arab minal hadaya, dan mendapatkan hadiah dari orang Arab, mendapatkan pujian kedudukan. Itu mereka takut kekuasaannya itu direbut oleh orang lain. La'anahumullah. Mereka yang memiliki sifat seperti itu adalah dilaknat oleh Allah. Tuh. Di ayat ini dari keterangan Ibnu Katsir kita temukan bahwa awal turunnya ayat ini mukhatabnya adalah kepada orang Yahudi. Tetapi tidak kemungkinan kalau ada orang Islam yang memiliki sifat tersebut itu adalah sama. Jadi ini yang ditekankan bukan pada asbabun nuzulnya, tetapi pada sifat yang menyimpan ayat-ayat Allah. Selanjutnya masih innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab
fakhabu, maka mereka menipu, wa khasiru, dan termasuk orang yang rugi fid dunya wal akhirah. Amma fid dunya fa innallaha azhara li ibadihi sidqin rasuluhu bima nasabahu wa ja'alahu minal ayat adh-dhahirah wa dalail qati'at. Jadi tampak ya, dalam segitunya di dunia ini sudah tampak kebenaran bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Allah memberikan sesuatu kelebihan, menunjukkan mukjizat-mukjizat, menunjukkan dalil-dalil yang pasti kepada Nabi Muhammad ya. Ini. Maka orang yang mengikutnya fasodaqahu, mereka membenarkannya. Fasodaqahu alladzina kanu yakhafuna ayattabi'u wa saru aunan ya. Tidak hanya membenarkan, tapi pengikut Nabi Muhammad itu adalah membantunya. Ya. Maka orang sebaliknya yang tidak membenarkan, faba'u ghadabun ala ghadab, maka Allah akan membencinya, mencelanya, memarahinya, mencelanya ya. Ini ya, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Selanjutnya, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bi samanan qalila. Jadi samanan qalila ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian ada kepentingan dunia, itu adalah samanan qalila, karena dunia itu nilainya sedikit menurut Allah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Ya. Apa yang dimaksud mereka yang ada di dalam perutnya itu api neraka? Innama ya'kuluna ma ya'kuluna fi muqabalihi kitmanil haq naron ta'ajjaja fi butunihim yaumal qiyamah. Jadi yang dimaksud menyimpan api neraka dalam perutnya adalah menyimpan kebenaran ya, menyimpan kebenaran. Jadi kebenaran disimpan di dalam perutnya itu diibaratkan adalah seperti neraka, tetapi kalau dikeluarkan maka tidak. Bahkan apinya tersebut ta'ajjaja fi butunihim yaumal qiyamah. Apinya akan kelihatan menyala nanti di yaumul qiyamah. Tidak hanya itu, Ibnu Katsir menafsirkan pada ayat ini, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi mereka yang memakan harta anak yatim ya, itu sama dengan menganiaya, sama dengan mereka makan harta yatim itu makan api. Tuh. Dalam hadis ada dikuatkan dengan hadis, alladzi ya'kulu wa yashrabu fi aniyatiz dzahab wal fiddah innama yujarrijuhum fi batnihi nar jahannam. Sama dengan orang yang saking kayanya kemudian membuat tempat buat makan dari emas dan perak, itu adalah haram, sama dengan memakan api neraka. Selanjutnya, wala yukallimu yaumal qiyamati wa la yuzakkim wa lahum adzabun alim. Ya, apa maksud dari ayat ini adalah Allah itu marah li'annahu katamu, karena mereka menyimpan ayatnya, waqad alim, pada mereka mengetahui, fastahaku al-ghadab. Ya, maka jelas Allah akan marah sekali. Fala yanzur ilaihim wa la yuzakkihim, ya, maka Allah tidak melihatnya, ya, tidak menganggap mereka suci, mereka itu orang kotor karena menyimpan kebenaran. Tuh. Kemudian dikuatkan dengan hadis bahwa ada ini Zakar Ibnu Hatim Ibnu Mardawiyah ya, ini hadisnya bunyinya salah sahla yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkim walahum adzabun alim. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilihatnya, tidak diajak bicara, gak didilok, dan tidak dianggap orang yang suci. Yang pertama adalah bahkan mendapat azab yang pedih. Pertama ada syekhun zani, orang yang tua tapi melakukan perzinaan. Wa mulkun kadzabun, yaitu raja atau presiden atau pemerintah atau pimpinan yang berbohong. Wa ailun mustakbirun, yaitu orang miskin yang sombong. 3 ini yang tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah, dan tidak dianggap suci, bahkan mendapatkan azab yang kekal. Orang yang zina, raja yang bohong, dan miskin tetapi sombong. Selanjutnya, ulaikal ladzina syadda bil huda i'tadu anil huda, ya, i'tadu mengganti petunjuk
menjadi kesesatan ya. Nasyuma fi kutubi min sifat rasul wa dzakara muba'asah wal basyarah min kutubil anbiya wa adbi wa tasawwuf. Istabdalu ya, dia menggantinya. Padahal di dalam kitab Taurat itu ada sifat rasul, bahwa ini adalah membawa utusan, membawa risalah, membawa kabar gembira ya. Tapi mereka menggantinya dengan menyesatkannya, tidak menyampaikannya, bahkan berbohong, bahkan kafir, wakit manu, dan menyimpan sifat-sifat yang ada di dalam kitab Taurat tentang sifat kenabian Nabi Muhammad SAW. Wal adzab bil maghfirah, itu ya, wal adzab bil maghfirah anil maghfirah bil adzab. Aslinya kalau mereka mau menyampaikan mendapatkan maghfirah, tapi sebaliknya akan mendapatkan azab. Selanjutnya, fama aswarahum 'alan nari bil ta'anahum fi adzabin syadid ha'il yata'ajjab ra'ahum. Jadi azabnya itu sangat pedih, maka sampai sabar. Masih disuruh sabar ya. Minal adzab wa nakal wa alwal wa iyadzubillah. Intinya azabnya itu sangat pedih. Dzalika bi anna Allah nazal kitabil haq innama istahaqqu hadzal adzab syadid di anna Allah ta'ala anzala ala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alal anbiya qablahu kutubu bitahqiqil haqqi wa ibtalil batil wa haula'i ittakhadhu ayatillah. Jadi mereka mengambil ayatnya Allah itu hanya untuk main-main. Kalau ada kepentingan maka mereka sampaikan, tapi kalau tidak mendatangkan keuntungan bagi dirinya, mereka itu menyimpannya. Selanjutnya, ini sudah terakhir. Baik, dari sini ayat ini saja ya, bisa Anda kembangkan ayat-ayat yang lain. Di sini bahwa orang yang menyimpan kebenaran itu sangat dicela, bahkan Allah itu sangat marah, tidak mau berbicara saya tidak mau, apalagi melihatnya, dan dianggap orang yang kotor. Semoga kita terhindar dari sikap-sikap tersebut. Maka marilah kita sampaikan dakwah adalah semampunya. Kalau kita tahu kebenaran, kita tidak seperti pendekar ya. Kalau pendekar ada jurus-jurus yang disimpan, tapi kalau kita itu terbuka ya, kita berkompetisi ya. Dalam agama itu tidak ada yang tertutup, semuanya fair. Yang penting adalah sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Tidak harus semuanya disampaikan dalam satu waktu, tetapi melihat kondisi siapa yang kita ajak bicara, kondisinya bagaimana. Kita dakwah terhadap orang yang muda bagaimana, terhadap orang yang tua bagaimana. Misalkan yang didakwahi laki khusus ya bagaimana, perempuan khusus ya bagaimana, ada caranya. Intinya adalah yang penting adalah kita menyampaikan ayat-ayat Allah, kita menyampaikan kebenaran ini agar kita terhindar dari orang yang dilaknat dan digodop oleh Allah. Baik, ini pengantar kuliah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.